Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan analisis wacana di pertemuan kedua. Perkenalkan, saya Agus Purnomo Ahmad Putika Dianto yang akan memandu mata kuliah analisis wacana satu semester ke depan. Baik, oke. Sebelum kita masuk materi, kita bahas kilas mengenai kontrak kuliah dan jalannya perkuliahan kita satu semester ke depan. Oke, kontrak kuliah sudah dibaca dan dipahami ya, kemudian sudah diunggah kembali. Kemudian untuk jalannya perkuliahan, ini jalannya perkuliahan. Media utama kita masih menggunakan e-learning, ya, karena kita masih berbasis daring, jadi saya putuskan untuk menggunakan e-learning. Grup WA sebagai backup. Jadi ketika ada trouble di e-learning, silahkan konfirmasi di grup WA supaya perkuliahan berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya semua diskusi dilaksanakan di kolom chat e-learning. Nah, supaya apa? Supaya tidak tertumpuk seperti kalau di grup WA. Nah, jadi ketika rekan-rekan mahasiswa mau membuka materi kembali, tinggal buka pertemuan yang diinginkan. Ya, jangan absen atau menuliskan absen di grup e-learning. Ya, chat e-learning khusus untuk diskusi, baik pertanyaan maupun jawaban. Oke, semua keaktifan itu akan mendapatkan poin. Ya, siapa yang bertanya akan mendapatkan poin. Siapa juga yang bisa menjawab juga akan mendapatkan poin. Semakin banyak poin yang kamu dapat, semakin peluang untuk mendapatkan nilai terbaik juga semakin besar. Oke, selanjutnya selalu cek apakah di setiap pertemuan ada tugas atau tidak. Materinya juga dicek apakah bisa dibaca atau tidak. Kemudian setiap pertemuan saya ambilkan absensi dari kunjungan kalian di e-learning. Ya, sistem akan merekam, tidak usah khawatir. Yang penting jangan lupa untuk ketika jam perkuliahan masuk di e-learning. Ya, tuh. Baik, UTS berupa soal, kemudian UAS berupa mini proyek. Ya, seperti pertemuan perkuliahan kita sebelumnya. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah saya tidak mentolerir yang namanya plagiasi. Jadi saya lebih suka karya kamu yang apa adanya, tetapi hasil karya kamu sendiri daripada yang terlihat wah, tetapi ternyata plagiasi. Ya, tuh. Jalannya perkuliahan, oke, saya kira cukup itu untuk jalannya perkuliahan. Kita bisa masuk materi, ya, analisis wacana. Nah, apa sih itu analisis wacana? Ya, saya menggunakan buku saya sendiri. Untuk buku penunjang silahkan cari sesuai yang ada di RPS. Oke, analisis wacana. Apa itu analisis wacana? Nah, oke, sebelum ke analisis wacana, kita sering dulu di SD sampai SMA itu sering mendengar wacana. Di SD sampai SMA, wacana itu kerap mengacu pada percakapan, tuturan, bahan bacaan. Ya, sering dipadankan dengan percakapan, tuturan, dan bahan bacaan. Ya. Oh, itu baca wacana tulis yang ada di situ. Oh, itu wacana tuturan. Nah, tetapi dalam perkuliahan kita satu semester ke depan, nah, wacana ini lebih dipadankan pada kata discourse dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, sebelum membahas wacana, nah ini kita sudah membahas beberapa tataran satuan bahasa dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya, fonem. Nah, ini kita bahas sudah kamu bahas, sudah kamu lalui semua sampai tataran kalimat. Dari fonem sampai kalimat sudah kamu lalui semua. Fonem dibahas dalam mata kuliah ilmu fonologi. Morfem, morfologi. Kata dan morfem di morfologi.
frasa klausa kalimat di sintaksis. Nah, tataran bahasa yang tertinggi adalah wacana. Wacana. Oke. Pengertian dan cakupan wacana. Nah, wacana adalah suatu gramatikal tertinggi dan terbesar dalam konteks tata bahasa. Tertinggi dan terbesar. Di atasnya sintaksis. Kemudian, cakupan wacana adalah kalimat, paragraf atau alinea, penggalan wacana, dan wacana utuh. Nah, ini objeknya ini dari kalimat, paragraf, sampai wacana yang utuh. Ya, wacana yang utuh. Ini adalah cakupan wacana. Oke, supaya lebih mudah, ini saya contohkan. Ya, contoh yang pertama. Panen yang terjadi saat musim hujan mengakibatkan kualitas gabah petani buruk sehingga harganya menjadi turun. Pemerintah harus melihat ini sebagai sebagai situasi yang dihadapi petani saat ini. Pemerintah harus membeli gabah hasil panen petani meski dengan risiko merugi. Pemerintah tidak dapat berkelit dengan menyatakan bahwa tidak ada paksaan bagi petani untuk menanam padi. Namun, dalam konteks swasembada beras, pilihan menanam padi merupakan program ketahanan pangan pemerintah. Karena itu, pemerintah tidak bisa lepas tangan. Yang pertama. Yang kedua, setiap minggu pagi, Karno memberikan kuda peliharaannya. Di pasar tradisional dapat kita jumpai kuda sebagai alat transportasi. Kuda di pacuan, kuda sangat kuat dan bagus. Sebagian orang menganggap sate kuda dapat meningkatkan stamina tubuh. Nah, sudah kelihatan. Dari dua contoh tersebut, manakah yang termasuk wacana? Satu atau dua? Tentu nomor dua ini tidak bisa disebut sebagai wacana. Mengapa? Walaupun ada kata-kata yang berulang sama, yang pertama yang berulang adalah pemerintah, yang kedua kuda, tetapi yang nomor dua ini tidak menjadi sebuah wacana yang utuh karena tidak bermakna, antara kalimat satu dengan kalimat yang lain tidak saling berhubungan, tidak koheren, ya, tidak koheren, koherensinya tidak tampak. Nah, yang merupakan wacana adalah kalimat yang pertama, paragraf yang pertama. Oke, manfaat analisis wacana. Nah, bisa kamu baca sendiri, banyak sekali manfaat analisis wacana. Ya, dapat meningkatkan tingkat pemurnian kompetensi komunikatif, sampai analisis wacana percakapan pada percakapan anak dapat digunakan untuk menerangkan pemurnian kemampuan berkomunikasi. Ya, kamu dapat menganalisis dalam berita-berita, oh ini wacananya ternyata arahnya ke sana. Ya, apalagi sekarang kamu akan mencari judul skripsi. Nah, ini dapat menjadi salah satu alternatif yang benar-benar luas. Ya, misal analisis wacana dikaitkan dengan ini analisis wacana kritis ya, di atasnya wacana. Ya, begini. Misal kita kaitkan wacana dengan ideologi. Ya, dalam setiap kata pengantar, mengapa yang disebut pertama adalah Tuhan? Ya, terima kasih kepada Allah dalam setiap kata pengantar kita ya. Mengapa yang disebut pertama adalah terima kasih kepada Tuhan? Nah, sedangkan di kata pengantar orang luar negeri, orang Amerika, tidak disebut itu. Ya, tidak ada terima kasih kepada Tuhan, tidak. Dan bentuknya lebih luas. Mengapa itu? Padahal tidak ada aturan yang mengikat bahwa itu harus pertama terima kasih kepada Tuhan. Nah, itu dikaitkan dengan itu. Ternyata ada ideologi yang berbeda. Nah, ideologi itu secara tidak tampak masuk adalah wacana kata pengantar. Itu dapat kamu bahas ya menjadi sebuah judul skripsi yang bagus. Ya, kurang lebih seperti itu perkuliahan kita hari ini. Tidak usah panjang-panjang supaya tidak menghabiskan banyak kuota. Saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga membawa manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.